Setelah itu Ibnu Qudamah berpindah pembahasan syuf'ah. Kata beliau babu syuf'ah. Dalam bab syuf'ah ini ada 13 pembahasan. Ya. Yang pertama definisinya. Definisi dari syuf'ah. Syuf'ah secara bahasa itu dari syafa'. Genap. Dan genap itu lawan dari witir, lawan dari ganjil. Dikatakan syuf'ah ya, sebab seorang kawan syarikat digabungkan kepada partnernya. Seorang syarikat digabungkan kepada partnernya di dalam apa? Di dalam kepemilikan. Jadi dia tidak sendiri, ada kawannya. Karena itu dikatakan syuf'ah. Iya. Baik. Adapun secara istilah syuf'ah itu apa? Ibnu Qudamah rahimahullah terangkan definisinya. Kata beliau wa huwa istihqaqul insani intiza'a hissati syarikihi min yadi mushtariha. Syuf'ah itu adalah keberhakan seorang manusia untuk mengambil bagian dari kawan syarikatnya, diambil dari tangan orang yang telah membelinya. Nah, itu disebut syuf'ah. Nah, saya misalnya, ya, atau anggaplah misalnya A dan B. A bersyarikat ya dalam sebuah proyek dengan siapa? B. Ya. Mereka beli tanah untuk lahan sawit. Ya. Anggaplah misalnya 1 hektar. Bagiannya di situ belum ditentukan. Pastinya patok tanahnya belum ditentukan. Hanya saja yang diketahui dari tanah itu 40% milik si A, 60% milik si B. Jelas ya? Atau anggaplah 50-50%. 50% milik si A, 50% milik siapa? Si B. Ternyata si B menjual tanahnya kepada si C. Menjual bagiannya 50%. Kepada siapa? Si C. Si A tidak tahu. Si A tidak tahu. Terjadi akad jual beli. Sudah dibayar oleh si C. Nah, maka di sini si A memiliki hak syuf'ah namanya. Dia berhak untuk mengambil tanah itu, membeli tanah itu kembali dari siapa? Si C. Karena harusnya si B sebelum dia jual, harusnya tanah itu dia tawarkan dulu kepada si A. Sebelum dia jual. Si A yang paling berhak untuk apa? Membelinya. Jadi kalau sudah dia pindah ke tangan orang lain, berpindah ke C, walaupun sudah bikin akad, sudah punya akte kepemilikan, si A belum tahu, baru A tahu setelah itu, boleh dia lapor ke pengadilan, dia majukan, dia minta hak apa? Hak syuf'ah. Dan nanti pengadilan akan memaksa si C untuk menjual tanah itu kepada siapa? Si A. Iya. Atau membatalkan transaksi mereka, kemudian tanahnya nanti akan dibayar oleh harga tanah yang telah dibayar oleh si C, akan ditanggung oleh si A, dikembalikan. Dan tanah itu menjadi milik siapa? Milik si A. Nah, ini hak syuf'ah namanya. Dan syuf'ah ini adalah perkara yang sabit pensyariatannya di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga disepakati oleh para ulama. Akan datang nanti hadits Jabir yang disebut oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan ini dari keindahan syariat ya. Sebab dua orang yang bersyarikat, kalau misalnya saya sudah bersyarikat dengan si A, ya, saya dengan si A cocok. Ya, saling mengenal dalam perusahaan. Kenal. Tapi begitu dia jual kepada pihak ketiga ini mungkin saya tidak suka orangnya. Ya. Dan mungkin saja dia akan membahayakan usaha saya. Jelas ya? Karena itu di sini dari keindahan syariat diberikan ya keberhakan di dalam memilih pada syarikat-syarikat yang seperti ini diberikan kepada kawannya. Sebelum kepada yang lainnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan pembahasan apa?
pembahasan syuf'ah. Baik. Setelah kita paham apa makna syuf'ah ini, ya, Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, setelah menjelaskan definisinya, beliau berpindah menjelaskan 7 syarat kewajiban adanya syuf'ah. Kata beliau, wala tajibu illa bisyurutin sab'ah. Syuf'ah itu tidak wajib kecuali dengan 7 syarat. Nah, ini termasuk keistimewaan-keistimewaan di dalam buku ini ya. Rincian-rincian Ibnu Qudamah di sini, rincian yang detail. Ya, dan banyak rincian yang sudah berlalu ya. Kalau kita bandingkan dengan buku-buku fikih dasar yang lainnya, kita ketemukan rincian seperti itu hanya di buku Ibnu Qudamah saja ini, di Umdatul Fiqh saja. Nah, sini beliau sebutkan bahwa syuf'ah tidak wajib kecuali dengan berapa syarat? Kecuali dengan 7 syarat. Ya. Yang pertama kata beliau, al-bai'. Syarat yang pertama, telah terjadi penjualan. Nah, jadi syuf'ah itu wajib diberikan kepada kawan syarikat, menjadi hak kawan syarikatnya, kalau temannya sudah menjualnya. Ya. Si A dan si B tadi ya, si B menjual kepada si C. Si B sudah menjual. Adapun kalau si B tidak menjual, misalnya hak dia hibahkan. Ya, atau dia hadiahkan misalnya. Atau dia wakafkan. Hah? Jelas ya? Atau dia jadikan sebagai mahar. Ya. Maka ini tidak ada hak syuf'ah di situ. Jelas ya? Tidak ada hak di dalam syuf'ah. Ya. Yang menjadi permasalahan kalau dia jual saja. Kalau dia jual, ini yang paling berhak membelinya adalah kawannya. Tapi kalau dia berikan, itu haknya. Dia memberikan kepada anaknya, kepada siapa? Tidak ada masalah. Ya. Dan ini tentunya sepanjang tidak ada khila. Sebab ada orang, ya, dia bisik-bisik dengan orang lain. Kamu beli saja. Dengan harga berapa? Sekian, sudah jelas belinya. Tapi nanti di akad kita jangan tulis akad jual beli. Akadnya akad hibah saja. Nanti kawan saya tahu. Ya. Jelas ya? Nah, ini tidak diperbolehkan. Sebab itu khila namanya. Baik. Jadi ini syarat yang pertama. Syuf'ah itu wajib kalau sudah ada jual beli. Sudah terjadi penjualan. Telah terjadi penjualan. Kemudian yang kedua, syarat kedua, barang dalam bentuk harta yang tidak bergerak. Kata beliau, as-tsaniya yakuna aqaran wa ma yattasilu bihi minal ghirasi wal bina. Hendaknya barang tersebut dalam bentuk akar, ya, yang sudah ditanami atau sudah dibangun. Baik. Jadi bentuk akar seperti misalnya sama-sama memiliki tanah, bersyarikat memiliki tanah, ya, memiliki gedung, ya, memiliki perusahaan pabrik. Nah, ini masuk di dalam apa? Akarat namanya. Adapun yang bisa dipindah, barang bergerak bisa dipindah, seperti ya, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya, hewan-hewan. Nah, bersyarikat misalnya dalam memiliki sapi. Nah, ini lain lagi masalahnya, tidak ada syuf'ah di situ. Kalau sapinya diambil dia jual, tidak ada masalah. Ya. Karena syuf'ah ini hanya dalam hal yang sifatnya barang tetap. Ya, tidak bergerak sehingga bisa dibagi. Kalau itu tadi sudah bisa dibagi dalam bentuk apapun, sudah terbagi memang. Ya. Kalau ini asalnya belum dibagi, kemudian bisa dibagi. Jelas ya, belum dibagi, kemudian terbagi. Ya, karena itu di dalam hadits faida waqa'atil hudud wa surrifatit turuq. Apabila batasan-batasan tanah sudah ditentukan dan jalan-jalannya sudah diberlakukan, nah ini menunjukkan bahwa dia
dalam bentuk barang bergerak. Karena ada batasan, ada jalan-jalannya. Iya, atau barang yang tidak bergerak ya. Jadi ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Baik. Nah, syarat yang kedua ini ditegaskan di Syarah Ibnu Qudamah berdasarkan zahir hadis yang kita bacakan tadi. Dan sebagian ulama memandang bahwa ini syarat yang kedua tidak mesti. Ya. Sebab yang penting pada yang penting dan yang merupakan illah dalam syubhat tersebut adalah karena membahayakan kawan syarikatnya. Maka sepanjang barang itu kalau dijual membahayakan kawan syarikatnya, maka itu tidak ada masalah. Tetap ada kewajiban syuf'ah di dalamnya. Baik, dan ini juga pendapat yang bagus, punya sisi kekuatannya. Kalau memang dipastikan dia mendapat darar dengan hal tersebut. Anggaplah misalnya mereka bersyarikat dalam sapi 100 ekor. Ya, dan sapinya belum diketahui yang mana sapi masing-masingnya. Hanya saya diketahui si fulan punya 50 dan si fulan punya apa? 50. Iya. Dan sudah terikat dalam sebuah manajemen usaha. Ya, kalau dia jual 50 sapi ini kepada pihak lain, ya, masuk di dalam usaha tersebut, maka ini akan sama bahaya yang dirasakan dengan perusahaan selain sapi kan? Dalam bentuk pabrik, tanah maupun yang semisal dengan itu. Ya, karena memang dasarnya ilahnya sama, maka ini tidak disyaratkan oleh sebagian ulama. Baik. Kemudian berikutnya syarat yang ketiga, ayakuna syiqsan musya'an. Hendaknya syarat ketiga ini barang berupa bagian dari suatu kepemilikan bersama. Nah, jadi dari satu kepemilikan bersama. Jadi kalau kepemilikannya bersama, dia syikfan, musya'an, bersyirikat di dalamnya. Nah, ini baru ada syuf'ah di dalamnya. Tapi kata Ibnu Qudamah, fa'amal maqsum al-mahdud fala syuf'ata fihi. Adapun yang sudah terbagi, sudah ditentukan batasannya, ini tidak ada syuf'ah lagi di dalamnya. Dia lagi syuf'ah di dalamnya. Misalnya A dan B bersyirikat dalam tanah. Tapi sudah ditentukan tanahnya si A patoknya dari sini ke sini. Tanahnya si B dari sini ke sini. Semuanya sudah dibagi, sudah jelas. Ya, kalau sudah terjadi pembagian, maka ini tidak ada apa? Tidak ada syuf'ah lagi. Syuf'ah itu hanya pada hal yang belum dibagi. Ya. Baik. Nah ini ketika menjelaskan syarat yang ketiga ini, Ibnu Qudamah membawakan haditsnya. Dan hadits inilah yang menjadi tumpuan pembahasan di bab apa? Di bab syuf'ah. Di qouli Jabir, berdasarkan ucapan Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ata fihi. Ya. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kewajiban syuf'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kewajiban syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Jadi pada syarikat saya yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq, apabila batasan-batasan sudah diletakkan dan jalan-jalan sudah dipisahkan, tidak ada syuf'ah lagi di dalamnya. Nah, hadits Jabir ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi kalau sudah ada batasan tidak ada syuf'ah lagi. Jelas ya? Tidak ada syuf'ah lagi. Hanya saja sejumlah ulama memperkecualikan di sini satu keadaan. Kalau hal tersebut di dalam masalah bertetangga. Di mana? Ada kepemilikan bersyarikat antara dia dengan tetangganya. Jelas ya? Contoh misalnya, satu tembok
Atau satu jalan. Misalnya dari luar itu masuk ke rumah, ada lorong ya, jalan. Di jalan ini ada beberapa rumah di dalamnya. Memang rumahnya sudah 3 rumah. Ya. Jelas ya? Maka begitu si tetangga ingin menjual dan dia satu tembok, satu jalannya masuk. Di sini sebagian ulama berpendapat bahwa tetangga punya hak syuf'ah. Yang berhak membelinya. Kenapa? Sebab mungkin kalau masuk orang lain belum tentu dia suka. Iya. Belum tentu dia suka. Dan ini dimaklumi ya. Apalagi kalau misalnya komunitas orang-orang baik-baik. Ya. Orang-orang yang memang dia pilih yang tinggal di sekitarnya. Ya. Kemudian setelah itu seorang menjual tanahnya kepada sembarang orang. Ya kan? Melakukan hal-hal yang mungkin tidak disenangi oleh kebanyakan orang yang tinggal di situ. Maka dari suatu hal yang wajar kalau diberikan hak syuf'ah. Dan telah syahid di dalam Sahih Bukhari dari Abu Rafi', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jar ahaqqu bisabaqih." Iya. Seorang tetangga itu lebih berhak terhadap sabak tersebut, ya, kedahuluan tersebut. Ya. Haqqu bisabaqihi maksudnya telah lebih berhak terhadap kedekatan dan apa yang bersambung. Kalau bersambung tembok, tangganya di sampingnya, maka dia yang paling berhak membelinya. Kalau satu tembok. Ya, jelasnya? Dia paling berhak membelinya. Tapi kalau sudah pisah tembok, jalannya pisah, tetangga saja, sekedar tetangga, tidak ada persambungannya, tidak ada masalah. Memang tidak perlu dia minta izin kepada siapa? Ya, tetangganya untuk menjual. Tapi hanya saja dalam hal-hal yang seperti ini, itu sebaiknya dia punya etika yang baik kepada tetangga. Walaupun dia, misalnya tetangga tidak punya hak di situ, tapi tidak ada salahnya kalau dia tawari dulu kepada siapa? Kepada tetangganya. Siapa tahu tetangganya pengen untuk membelinya. Baik. Ini syarat yang ketiga dari syarat syuf'ah. Kemudian syarat yang keempat, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, rabi' ayyakuna mimma yang qasim. Hendaknya syuf'ah itu pada hal-hal yang mungkin terbagi. Iya. Mungkin terbagi. Fa'amma ma la yanqasim kal bi'ri wal hammam wa nahwihima fala syuf'ata fi. Adapun yang tidak mungkin terbagi seperti sumur. Ya, sumurnya tidak mungkin dibagi dua ya. Ya. Ini sumur kita bagi dua. Pompa kamu berada di sini, pompa saya berada di sini. Jelas ya? Tidak mungkin dibagi dua. Demikian pula WC. WC-nya cuma satu, kemudian dibagi dua. Nah, ya. Tentunya di sini dibagi dua tanpa apa? Tanpa dibangun ya. Kalau sudah dibangun ya namanya 2 WC sudah. Maksudnya satu WC mau dibagi dua. Ya, bagaimana caranya? Dua-duanya masuk, kita anggap sepotong-sepotong saja. Ya. Jadi kalau masuk, tidak boleh menoleh. Ya. Ini tidak mungkin dibagi ya. Jadi dalam hal yang seperti ini tidak ada syuf'ahnya. Baik. Iya. Ini apa namanya? Syarat yang keempat yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Ya, dan mereka mempersyaratkan ini berdalilkan dengan sebagian hadis. Hanya saja hadisnya ya dalam riwayatnya kebanyakannya mursal dan tidak syah. Seperti hadis la syuf'a fi fana wala tariq wala banqamah. Ya, tidak ada syuf'ah di dalam fana. Ya, di dalam halaman, dalam jalan, dalam banqamah. Nah, banqamah ini jalan yang sempit antara dua rumah. Ya, dikatakan tidak ada syuf'ah di dalamnya. Ini hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. Dan persyaratan ini sendiri silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah disyaratkan syuf'ah itu pada barang yang bisa terbagi saja atau tidak? Ini ada silam pendapat. Baik. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa syuf'ah itu wajib pada segala hal yang bisa membahayakan kawan syarikat. Bisa dibagi maupun tidak bisa dibagi. Ya, dan ini dari sisi makna pendapat ini lebih kuat. Karena memang
Pensyariatan syuf'ah itu untuk menjaga siapa? Menjaga hak kawan syarikatnya. Nah, kemudian syarat yang kelima, kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, baik, syarat yang 4 tadi terjadi pada barang yang mungkin dibagi. Syarat yang kelima, membeli seluruh bagian atau hak yang dijual. Al-khamis ayyakhudha asy-syiqqa kullahu. Dia mengambil bagian itu seluruhnya. Ya. Jadi kalau misalnya si A dan si B bersyirikat 50-50. Kemudian si B mau menjual haknya. Si A berkata, oh saya tidak mau mengambil semuanya. Saya ambil 20 saja. Ya. Kalau dia tidak ambil seluruhnya, maka kata Ibnu Qudamah, فَإِنْ طَلَبَ بَعْضَهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ. Kalau diambil sebagiannya saja, maka gugurlah syufa'anya. Tidak ada lagi hak syufa' dia. Iya. Tidak lagi apa? Hak syufa'nya. Baik. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Nah, sebab sekarang si kawannya yang hanya ingin mengambil 20, tidak bisa beralasan, oh ini membahayakan saya mau ambil sesuai dengan kemampuan saya. Baik, kalau diambil 20 saja, ini akan membahayakan kawannya yang menjual. Ya. Jelas ya? Mungkin kalau dia jual 20-30 akan sulit dia menjualnya. Tapi kalau dia jual sekaligus itu akan memudahkan. Karena itu kalau dia hanya ingin beli sebagian dari barang yang telah dijual, maka ini tidak diperbolehkan. Sudah gugur hak syufa'nya. Nah. Kemudian Ibnu Qudamah, walau kana ma'ahu syafi'ani, fasyuf'atu bainahuma ala qadri sihamihima. Iya. Kalau misalnya mereka ini syafi'ani 2 orang, ya. Contohnya 3 orang bersyirikat, A, B dan apa? C. Si A bagiannya 40%. Si B 30% dan si C 30%. Si A ingin menjual bagiannya. Dia jual kepada si D. Ya, telah kita terangkan ya, yang paling berhak membelinya siapa? Si B dan si C. Berarti 2 orang di sini yang memiliki hak apa? Hak syufa'ah. Ya. Maka 2 orang ini, andai kata misalnya si B tidak mau membeli kontan, si C tidak beli kontan, ya, dan dua-duanya menuntut, maka boleh dua-duanya membeli. Ya. Boleh dua-duanya membeli sesuai dengan apa? Kadarnya masing-masing. Kalau si B berkata, oh saya ingin beli 20%. Si C berkata, saya ingin beli 20%. Sudah, dia gabungkan. Dapat semua kan? Atau si A berkata, si B berkata, oh kemampuan saya, kalau saya beli hanya 10%. Si C berkata, tidak apa-apa, 30%-nya biar saya beli. Nah ini juga tetap ada hak syufa'ah. Sebab mereka berdua membelinya masih apa? Masih lengkap 40%. Semua bagian dia beli. Ini tidak ada masalah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, fa in taraka ahaduhuma syuf'atah lam yakun lil akhar illa akhdal kull aw at-tark. Kalau misalnya 2 orang ini salah seorang dari keduanya meninggalkan syuf'ah. Si B dan si C ya, tadi punya hak syuf'ah. Si B berkata, oh sudah saya mundur saja saya. Ya. Saya tidak ingin mengambil hak syuf'ah saya. Maka si C di sini hanya ada 2 pilihan. Seperti yang telah lalu. Dia beli seluruhnya. Atau dia tinggalkan seluruhnya. Dia biarkan. Nah ini dari hal yang tidak ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Baik, syarat yang ke-6. Ya, membayar harga secara sempurna. Nah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah. As-sadis imkanu ada isaman. Kemungkinan untuk membayar harganya. Iya. Fa'in ajiza anhu. Kalau dia tidak mampu darinya. Fa'in ajaza anhu. Au an ba'dihi. Batalat syufa'atuhu. Kalau dia tidak mampu membayarnya. Ya, atau membayar sebagiannya. Maka gugur syufa'anya. Baik. Kemudian di sini Ibnu Qudamah sertakannya bagaimana cara menilai harganya itu. Harga dari syufa'at tersebut. Bagaimana cara menilainya?
Kata Ibnu Qudamah, wa idza kana thamanu mithliyan fa alayhi mithluhu. Kalau harganya itu mislian, dari sifatnya misli, maka dia bayar yang semisal dengannya. Nah, wa in lam yakun misliyan fa alayhi qimatuhu. Ya. Kalau misalnya dia bukan dari hal yang sifatnya misli, maka dia bayar dengan qimah. Dibayar dengan harganya. Dibayar dengan harganya. Nah, dan ini kaidah umum ya di dalam apa namanya pembayaran. Iya. Baik. Di dalam pembayaran, bahwa di dalam pembayaran dilihat antara sesuatu itu, kalau ada misli misalnya, boleh dia bayar hal yang sifatnya misli dalam penggantian. Kalau tidak ada, dia bukan mislian, maka dia boleh dibayar dengan apa? Dengan qimah. Dia boleh dibayar dengan qimah. Nah, ya kalau misalnya syuf'anya itu pada duit, ya, atau pada misalnya dalam bentuk duit, dia bayar yang semisal dengan duit itu. Atau dalam bentuk biji-bijian, dia bayar dalam bentuk biji-bijian itu. Kalau dalam bentuk minyak, dia bayar dalam bentuk minyak tersebut. Apa yang semisal dengannya. Ya, kalau misalnya dia ridha untuk dibayar. Ya, ini kan pembahasan syuf'ah ini sudah terjadi pembayaran, ya kan? Jadi barang sudah dijual. Barang sudah apa? Sudah dijual. Anggaplah si pembeli, si A dan si B ya. Si B menjual bagiannya kepada si C. Ya. Si B ketika menjual bagiannya kepada si C, dia tidak ambil duit. Ya. Dia ambil apa? Minyak misalnya. Atau dia ambil misalnya rupiah, tidak ada masalah. Maka dibayar kepada si C oleh A, ketika dia ambil hak syufa'anya, dia bayar pakai rupiah yang sama. Ya, kalau minyak yang diambil, dibayar pakai minyak. Jelas ya? Dibayar pakai minyak. Kalau misalnya hal tersebut, ya, sifatnya tidak ada mislinya, ya, misalnya dibayar pakai tanah. Tidak mungkin dia bayar pakai tanah juga yang semisal dengan itu. Ya. Tapi harusnya dia bayar pakai uang, atau misalnya dia dibayar pakai rumah oleh si C. Maka si A ketika membayar si C, dia tidak mungkin membayarnya pakai rumah juga, tapi dia bayar pakai apa? Pakai harga dari rumah tersebut. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in ikhtalafa fi qadrihi wa la bayyinata lahumā fal qawlu qawlul mushtari ma'a yaminihi. Kalau keduanya berselisih dalam kadarnya, berapa kadarnya, dan tidak ada bayyinah pada keduanya, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan si pembeli. Iya. Misalnya si B sudah menjual kepada si C. Si C berkata, saya membelinya dari si B, itu harganya 10 juta. Ya. Si A berkata, masa 10 juta? Itu harga biasanya hanya 5 juta. Misalnya. Ya, kalau terjadi perbedaan dalam masalah harga, maka yang dipegang ucapannya siapa? Si C yang membeli. Itu yang dipegang. Ya, saya belinya demikian. Mau ambil syufa'anya, bayar saya seperti apa? Harga saya membelinya. Jelas ya? Ya, dan untuk masa sekarang ini mudah ya untuk diketahui itu. Karena ada bukti-bukti pembayaran. Ya. Ada bukti-bukti apa? Pembayaran dan seterusnya. Itu mungkin untuk diketahui. Baik. Kemudian yang ke-6 atau yang ke-7. Syarat yang ke-7 dari syarat syufa'ah adalah menyegerakan tuntutan saat mengetahui adanya penjualan. Kata Ibnu Qudamah, sabi al-mutalabatu biha 'ala al-fawr sa'ata ya'lam. Fa in akhkharaha batalat syufa'atuhu. Ya, dia segera menjalankan tuntutannya. Kapan dia mengetahui? Kapan diakhirkan, maka batallah syufa'ahnya. Jadi si A misalnya dan si B bersyarikat. Si B menjual bagiannya kepada si C. Ya. Setelah terjadi penjualan, si A tahu. Tapi begitu si A tahu, dia tidak langsung menuntut. Berjalan 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Baru si A apa? Si A pergi menuntut. Nah, menurut Ibnu Qudamah, kalau sudah diakhirkan, syuf'ahnya sudah batal. Tidak boleh lagi dia menuntut. Ya, harusnya begitu dia tahu, dia langsung ya, mengajukan hak syuf'ah. Nah,
Nah ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa syuf'ah ini adalah hak syar'i. Ya. Tidaklah gugur kecuali dengan hal yang jelas menunjukkan kegugurannya, kebatalannya. Ya. Maka sepanjang ya, si A belum menyatakan kerelaan, ya, maka dia masih memiliki hak syuf'ah. Sebab yang menjadi ukuran di sini adalah dia. Mungkin saja dia terganggu, ya, pada syarikat barunya yang masuk, ya, dan di dalam masalah tuntutannya tersebut, mungkin dia di saat mendengarnya tidak langsung bisa menuntut, tapi dia perlu waktu untuk berpikir atau perlu waktu untuk mempersiapkan. Nah, karena itu sebagian para ulama bahwa syarat yang ketujuh ini tidak berlaku. Yang benarnya dia tetap diberi izin. Baik. Kata Ibnu Qudamah, illa ayyakuna ajizan anha li ghaibatin aw habsin aw maradin aw sigarin fayakun ala syufa'atihi mata qadira 'alaiha. Kecuali kalau dia misalnya tidak mampu karena dia waktu itu sedang tidak hadir atau sedang dipenjara atau sedang sakit atau karena dia masih kecil, maka kapan dia mampu hak syuf'ahnya tetap berlaku. Kapan dia ada kemampuan untuk mendapatkannya. Baik. Selesai sudah? Ya. Beberapa perkecualian terhadap syarat ketujuh. Nah, kemudian Ibnu Qudamah di sini terangkan hal yang lainnya, illa annahu amkanahu al-ishhad ala talab biha falam yashhad batalat syuf'atuhu. Nah, kemudian akan tetapi dia mungkin untuk mempersaksikan bahwa dia meminta syuf'ah. Kalau dia tidak mempersaksikan, maka jatuhlah syuf'ahnya. Ya misalnya kalau dia undur, iya, dia undur, kemudian dia berkata kepada kawannya, persaksikan saya akan tuntut syuf'ahku. Sudah ada persaksian. Iya. Jadi andai kata dia sudah mempersaksikan, maka tidak ada masalah. Kapan dia minta syuf'ah tersebut, dia hadirkan saksi-saksinya. Kalau tidak, maka akan gugur syuf'ah ini. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah di sini membawakan pembahasan bila barang telah bergulir hingga ketiga pihak atau lebih. Kata beliau, fa illam ya'lam, ya, hatta tabayya salasatun fa aktsar. Kalau misalnya kawan partnernya, kawan syarikat ini, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh kawannya, sampai sudah 3 orang. Apa? Melakukan transaksi. Maksudnya sudah berpindah tangan sebanyak berapa? 3 kali. Contoh tadi ya, si A dan si B. Si B dia jual bagiannya kepada si C. Si C dia jual lagi kepada si D. Si D dia jual lagi kepada si E. Si A belum tahu. Dia kapan tahunya? Ya. Ketika sudah berada di si E. Jelas ya? Baik. Maka si A di sini kata Ibnu Qudamah, falahu mutalabatu man syaa minhum. Dia boleh menuntut siapa saja yang dia kehendaki dari 3 orang ini. Iya. Kalau dia tuntut dari yang pertama, nah boleh saja. Nanti pertama selesaikan urusannya dengan apa? Yang kedua dan ketiga. Atau dia tuntut kepada yang kedua selesaikan kepada apa? Yang ketiga. Atau dia tuntut kepada yang ketiga, lebih mudah lagi ya. Tapi yang menjadi masalah kadang sebagian orang, oh saya nggak ada urusan dengan kamu, saya belinya kepada si fulan. Kan begitu. Baik. Dari sini diberikan 3 hal ini. Kata beliau, fa in akhadha min al-awwal raja'a ats-tsani bima akhadahu. Iya. Nah, was-tsalits 'ala ats-tsani. Kalau misalnya diambil dari awal, dia tuntut misalnya dari awal, syuf'ah ini diambil dari awal, maka yang kedua ini kembali kepada orang yang pertama mengambilnya, dan yang ketiga kembali kepada orang yang kedua. Iya. Ini ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan tentang jika barang syuf'ah yang telah dibeli sudah ditanami atau dibanguni. Kata beliau, mata akhadahu wa fihi
Garsun. Ya. Au bina'un lil mushtari a'tahu syafi' qimatahu illa yakhtar al mushtari fal'ahu min ghairi dararin fihi. Ya. Kata Ibnu Qudamah, kapan si asy-syafi' orang yang memiliki hak syuf'ah mengambil haknya? Dan ternyata setelah dia ambil haknya, di barang tersebut sudah ditanami atau sudah dibanguni oleh orang yang membelinya. Maka asy-syafi' orang yang memiliki hak syuf'ah ini, dia beri qimahnya, dia berikan harganya. Nah, kenapa harus dia beri harganya? Karena orang ini ketika dia beli, ya, dia membelinya dengan akad yang syah. Dan ketika dia tanami dengan akad yang syah. Maka haknya di situ adalah hak yang benar. Karena itu tidak boleh langsung dicabut, kemudian dibongkar bangunannya, tapi diberikan harganya. Karena ini bersabda la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh mengadakan pembahayaan. Illa yakhtar al-mushtari qal'ahu. Kecuali kalau si pembeli memilih untuk dicabut saja. Tanpa membahayakan barangnya. Ya, atau membahayakan bagian yang telah dibeli dari syuf'ah itu. Tidak ada masalah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in kana fihi zar'un aw samarun badin fa huwa lil mushtari. Mubqa ila al-hasad aw al-judad. Ya. Karena beliau yang kana fihi zar'un aw samar, kalau padanya ada tanaman dan buah-buahan, badin sudah tampak, maka itu lil mushtari bagi orang yang membelinya. Mubaqqa dia dibiarkan ilal hasad awil judad sampai dia dipanen atau sampai ditebang. Kalau misalnya tanaman yang dia tanam untuk satu kali tebang, panennya dengan ditebang. Ya. Kalau misalnya pohonnya dengan cara dipanennya dengan cara dipetik sampai dia berbuah. Apa sampai dia dipetik buahnya. Jadi kalau sudah kelihatan tanaman atau buahnya sudah matang, ya maka ini si pemilik hak syuf'ah ketika sudah mengambil tanah, dia biarkan si pembeli itu sampai memanen, mengambil hasilnya. Setelah itu baru diambil tanahnya secara lengkap. Ya, kemudian terakhir di sini dibahas oleh Ibnu Qudamah, apabila barang syuf'ah telah dijual bersama barang yang lain. Kata beliau, wa in ishtara sikfan, ya, sikfan wa sayfan fi aqdin wahid falisyafi' akhdhu syikf bi hissatihi. Andai kata misalnya telah dijual barang syuf'ah itu, ya, bersama dengan pedang dalam satu majelis. Jadi katakan ini hak saya, bagian saya di syarikat sini 10 juta. Ya. Dan ini saya jual sekalian motor saya 10 juta. Dia dibayar 20 juta sekaligus di akad. Jelas ya? Maka ketika pemilik hak menuntut, ya, yang 10 juta ini dijual kembali kepada dia, dia hanya membayar yang mana? Yang 10 juta saja. Berkaitan dengan motor dia tinggalkan. Itu bukan haknya. Sama di sini. Ada sikfan bagiannya dan ada apa? Pedang. Diikutkan pedang bersamanya. Ya, yang diambil bagiannya saja pedang dia tinggalkan. Ya. Baik. Jadi ini ketentuan, beberapa ketentuan yang berkaitan dengan syuf'ah. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabul Waqf.